warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, golongan 2, angkatan 23, peserta Latsar CPNS tahun 2019, Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam video ini, kami akan mewawancarai narasumber yang berbeda mengenai wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Novritasari, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kepulauan Meranti, golongan 2, angkatan ke-23. Di sini saya akan mencoba mewawancarai narasumber saya mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Saat ini bersama saya sudah ada salah seorang tenaga honorer Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu Ibu Nur Haida. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya, Bu. Ya. Di sini saya akan mencoba menanyakan beberapa hal kepada Ibu mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Baik, Bu. Menurut Ibu, apa sih artinya wawasan kebangsaan? Kalau wawasan kebangsaan menurut saya itu cara pola pandang atau pikiran bangsa Indonesia tuh mengenai diri dan lingkungan dia. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Apa sih artinya bela negara menurut Ibu? Itu perilaku kita terhadap warga negara Indonesia. Kita sebagai warga negara ini, bagaimana perilaku kita. Oke. Ibu bekerja sebagai honorer ya, Bu ya. Apa upaya yang bisa Ibu lakukan setiap harinya sebagai wujud dari bela negara Ibu? Sesuai dengan fokus kita, seperti saya sebagai honorer, saya taat dengan peraturan yang ada, terus dengan cara datang tepat waktu gitu, ikuti peraturan yang ada seperti itu. Baik, Bu. Yang kita tahu sekarang, negara kita kan masih banyak dan sering terjadi kasus korupsi. Bagaimana sih Ibu menanggapi kasus korupsi yang ada di negara kita saat ini? Itu sangat merugikan bangsa Indonesia ya, korupsi itu. Jadi tidak bagus untuk bangsa kita gitu. Terdapat peraturan yang ada lebih diinikan lagi untuk yang korupsi ini gitu. Hukumnya lebih tegas gitu. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada warga negara Indonesia? Cintai tanah air kita dengan salah satu membayar pajak dengan tepat waktu, terus dengan cintai dengan produk Indonesia gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, cukup sekian dari saya untuk wawancara kita pada hari ini mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya saat ini sudah hadir seorang mahasiswa dari salah satu universitas yang ada di Kota Pekanbaru. Selamat malam, Dek. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa menjadi narasumber saya dalam wawancara kali ini. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara menurut pandangan dari adik. Pertanyaan pertama, apa makna wawasan kebangsaan menurut yang adik ketahui? Menurut saya, wawasan kebangsaan ini adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Juga dapat diartikan wawasan kebangsaan ini adalah cara pandang atau ciri-ciri yang menandai golongan suatu negara. Baik, itu arti wawasan kebangsaan menurut Dek Nur Aziza. Sekarang pertanyaan saya selanjutnya, apa arti dari bela negara menurut Anda? Baiklah, bela negara menurut saya adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Baik, sebagai seorang mahasiswa, apa upaya yang bisa adik lakukan dalam wujud membela negara?
kegiatan bela negara yang mungkin dapat saya lakukan sebagai mahasiswi adalah dengan mencegah adanya korupsi di lingkungan kampus, peka terhadap aktivitas yang mencurigakan, dan menolak keterlibatan terhadap paham-paham radikalisme. Baik, terima kasih, Dek. Pertanyaan saya selanjutnya, di negara kita saat ini kan masih marak-maraknya kasus korupsi. Bagaimana tanggapan Adik mengenai korupsi di negara kita sendiri? Menurut saya kasus korupsi ini sudah menjadi tren di mana-mana ya. Yang melakukannya pun sudah tidak mengenal kelas dan strata lagi. Mulai dari level menteri sampai kepada level kepala desa. Dan tentunya permasalahan ini sangat merugikan dan berpengaruh besar bagi negara kita. Sebagai contoh, dampak dari perilaku korupsi ini adalah besarnya volume pembangunan yang tidak selesai dan terjadinya kerusakan pada bangunan tersebut. Dan juga ditambah dengan gaji pegawai negeri yang sangat minim, sehingga mendorong pegawai negeri tersebut melakukan perbuatan yang kadang-kadang menggunakan kekuasaannya untuk menambah penghasilannya. Penjelasannya sangat jelas sekali ya, Dek ya. Sekarang pertanyaan terakhir, apa pesan yang ingin Adik sampaikan pada seluruh warga negara Indonesia? Pesan yang dapat saya sampaikan, mungkin kita sebagai warga negara Indonesia bisa meningkatkan lagi solidaritasnya agar tidak terjadi perpecahan di antara kita, di antara suku, bangsa, dan budaya di antara kita. Baik, terima kasih Adik karena telah menjadi narasumber saya dalam wawancara saya kali ini. Sekian wawancara saya mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Pekerjaannya apa sekarang, Bu? Sekarang dagang dan jasa. Dagang dan jasa. Minta waktunya sebentar ya, Ibu ya. Menurut Ibu, wawasan kebangsaan itu apa sih artinya? Cara berpikir kita sebagai warga Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, di lambang Garuda Indonesia itu ada perisainya. Menurut Ibu, perisai itu apa artinya di lambang Garuda itu? Untuk menjaga, membela NKRI warga Indonesia. Apa yang terlintas di pikiran Ibu tentang bela negara? Bela negara itu macam-macam, bertindak sopan, etika baik, tidak korupsi, bersifat jujur. Sekarang kan lagi marak-maraknya kasus korupsi nih, Bu. Menurut pendapat Ibu, korupsi itu apa sih dan bagaimana cara Ibu menanggapinya? Korupsi itu salah satu tindakan yang tidak baik. Kalau tindakan tadi diperbaiki, jangan berbuat lagi. Yang terakhir, Bu, pesan untuk warga Indonesia dari Ibu. Terutama patuh kepada pimpinan pemerintah pemerintah Indonesia menjunjung tinggi atas peraturan negara Republik Indonesia NKRI. Terima kasih atas waktunya, Bu. Ya, sama-sama. Dari ketiga narasumber yang telah kami wawancarai tadi terdiri dari lapisan masyarakat yang berbeda-beda, seperti tenaga honorer, mahasiswi, dan pengusaha UMKM. Dari wawancara kami tadi dapat kita simpulkan bahwa apapun profesinya, mereka mengerti akan makna wawasan kebangsaan dan bela negara. Cukup sekian wawancara kami kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi bela negara saat ini tentu berbeda dengan masa lalu, di mana kita harus berperang melawan penjajah dan berlumuran darah. Bela negara saat ini dapat kita lakukan sejak usia dini dan dari hal-hal yang kecil. Jika semua lapisan masyarakat bergerak melakukan hal ini tanpa terkecuali, akan besar dampaknya bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.